Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, saya Yesi Aryani SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2439706. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 2 Semende Darat Ulu. Hari ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran dengan judul materi Letak dan Luas Indonesia. Demikian perkenalan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Di antara teman-teman kamu ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua. Oke, kalau hadir semua, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Prof. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Ya, Prof. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Oke, silakan duduk kembali. Mudah-mudahan dengan adanya doa ini, pembelajaran kita hari ini akan menjadi lebih bermanfaat dan lebih berkah, ya. Oke, setelah berdoa, untuk mengawali pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ibu minta Tiara silakan maju untuk memimpin lagu ke depan. Silakan, Nak. Ya, silakan ikutin instrumennya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Anak-anak silakan duduk kembali. Ya, sudah siap belajar siang ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 8. Sebelumnya di kelas 7 anak-anak sudah belajar tentang letak Indonesia, ya. Nah, tetapi di kelas 8 ini kita juga ada materinya, yaitu tentang letak dan luas Indonesia, ya. Nah, adapun tujuan belajar kita hari ini diharapkan, ya, anak-anak setelah belajar mengenai materi dan letak luas Indonesia bisa mengidentifikasi pengaruh luas dan letak Indonesia terhadap proses geografis dan keragaman alam Indonesia dengan baik, ya. Nah, lalu kenapa kita harus mempelajari materi ini? Apa sih pentingnya? Nah, dengan mempelajari materi ini nantinya kita akan tahu kenapa Indonesia punya 2 musim, kenapa kita punya iklim tropis, kenapa budaya Indonesia ini beragam, ya, kenapa kekayaan laut Indonesia ini melimpah. Ini berhubungan dengan letak Indonesia, khususnya letak astronomis dan geografis, ya. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita, biar lebih semangat, Ibu ada ice breaking. Namanya tepuk 1, 2, 3, ya. Caranya bagaimana? Cara mainnya, kalau Ibu bilang tepuk 1, bilang hu. Kalau Ibu ini bilang tepuk 2, bilang yes. Kalau Ibu bilang tepuk 3, gimana? Cool, ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Kita coba sekarang. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Oke. Tepuk 1, 2, 3. Cool. Yes. Cool. Luar biasa, ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran. Silakan anak-anak persiapkan alat tulisnya. Ya, perhatikan pemaparan Ibu di PowerPoint di depan. Oke, silakan disiapkan. Sudah siap? Siap ya, silakan diperhatikan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di depan. Ini peta apa ini? Indonesia. Peta negara kita, yaitu negara Indonesia. Di sini ada garis vertikal atau garis tegak. Masih ingat ini namanya garis apa? Garis bujur. Kalau dia yang horizontal atau melintang, ini garis apa namanya? Garis lintang. Garis lintang. Nah, ini kalau letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur, namanya letak apa? Letak astronomis. Ya, ini adalah peta letak astronomis Indonesia. Selanjutnya, ada peta kedua. Ada gambar apa di sana? Gambar benua. Ada benua apa? Benua Asia, benua Australia. Oke. Ada bacaannya ya. Lalu ada gambar apa lagi? Samudra. Ada 2 samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benar sekali. Di tengah-tengahnya ada negara apa? Indonesia. Nah, ini adalah peta atau letak wilayah Indonesia
berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Kalau yang tadi adalah peta atau letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang ada di peta, kalau yang ini berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Di mana letak kita? Di antara dua benua dan dua samudra. Nah, letak apa ini namanya? Letak geografis. Oke, benar sekali ya, letak geografis. Sekarang sebelum Ibu jelaskan materinya, kita ada pertanyaan pemantik. Ya, ini untuk menanyakan apakah kira-kira kamu masih ingat tidak pelajaran kita atau pernah belum kamu terbayangkan dengan materi ini sebelumnya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Di manakah letak astronomis Indonesia? Yang bisa silakan angkat tangan. Oke, silakan. Siapa? Silpa, silakan. Letak astronomis merupakan letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Silpa. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua. Di manakah letak geografis Indonesia? Yang bisa silakan angkat tangan. Yang sah. Oke, silakan. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Oke. Yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk yang sah ya, yang sah masih mengingat materi dengan baik atau semalam sudah belajar? Belajar ya, sudah membaca di bukunya semalam. Oke, pertanyaan ketiga. Ada berapa daerah waktu di Indonesia? Yang bisa angkat tangan. Oke, Iksan, silakan. Indonesia memiliki 3 daerah waktu yang terdiri dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Luar biasa, tepat sekali. Masing-masing daerah waktu tersebut memiliki perbedaan 1 jam. Oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Iksan. Ya, jadi Indonesia ini punya 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Yang mana setiap daerah itu punya perbedaan satu jam. Kalau kita terletak di waktu Indonesia bagian apa? Barat. Bagian Barat, ya. Karena kita terletak di wilayah Sumatera. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Anak-anak silakan perhatikan ya. Ini adalah letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, ya, letak Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itulah letak kita secara garis lintang dan bujur, ya. Selanjutnya, apa sih dampak letak astronomis ini bagi kehidupan kita? Kalau garis lintang ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, ya, dengan 2 musim, yaitu musim apa? Penghujan dan kemarau, serta kelembapan udaranya tinggi, ya. Kemudian dengan adanya garis lintang ini berpengaruh terhadap pembagian zona waktu di Indonesia, ya. Panjang 95 derajat sampai 141 derajat itu ada 46 derajat panjangnya.
Setiap 15 derajat panjang garis bujur ini berbeda 1 jam. Makanya kita bisa mempunyai 3 daerah waktu. Kira-kira masih ingat tidak? Seandainya di sini, di Sumatera pukul 1 siang, di Papua pukul berapa? Pukul 3, benar sekali Rianti. Tepuk tangan untuk Rianti. Ya, oke, masih paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke letak geografis. Letak geografis tadi adalah letak berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Di mana ya, dilihat dari keadaannya di muka bumi, ternyata kita ini berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah samudra, ya, di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, benua Asia dan Australia. Ini letak kita. Nah, lalu apa dampaknya? Apa dampak letak geografis bagi proses geografis yang ada di Indonesia atau keadaan alam Indonesia? Yang pertama, kita memiliki keberagaman budaya. Ya, dari Sabang sampai Merauke, ini budaya kita sangat kaya. Suku, bangsa, adat, istiadat, agama, ras, bahasa kita beragam. Kemudian musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, posisi kita strategis. Strategis itu apa? Mudah dijangkau atau dikunjungi. Dan yang keempat, kita memiliki kekayaan laut yang melimpah. Jadi karena kita ini negara kepulauan, punya laut yang luas, bahkan lautan Indonesia ini, bahkan wilayah Indonesia ini sebagian besar terdiri atas perairan atau lautan. Jadi lebih banyak lautnya dibandingkan daratnya. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah, ya. Dan yang terakhir, kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Bahan tambang kita kaya, keanekaragaman hayati kita tinggi, ya. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh subur di Indonesia. Ya. Lalu hewan-hewan yang di negara luar tidak ada, di Indonesia ada, ya, sangat beragam. Ini akibat dari letak geografis kita. Oke. Selanjutnya. Nah, ada materi tambahan yaitu tentang angin muson. Tahu angin? Tahu. Angin itu apa? Udara yang bergerak. Ya. Angin bisa dilihat? Tidak. Bisa dirasa? Bisa, ya. Nah, angin muson ini adalah angin yang bertiup dalam periode tertentu. Jadi biasanya setiap 6 bulan sekali dia berpindah arah. Ya, angin muson ini, atau biasa juga sering disebut angin musim. Angin muson atau angin musim. Kenapa disebut angin musim? Karena dia ada musim-musimnya. 6 bulan sekali dia pindah ke sini, kemudian selanjutnya dia berganti arah. Nah, angin muson ini terdiri dari 2, ya, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson barat ini adalah angin yang bergerak dari Asia, ya, dari Asia menuju Indonesia. Ya, dari arah Asia menuju Australia melewati Indonesia. Angin ini dia bersifat lembab, ya. Kandungan uap air yang dibawa angin ini tinggi. Kenapa? Karena dia melewati Samudra Pasifik, juga melewati Samudra Hindia. Ya, kamu bisa lihat di atas itu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena angin ini melewati 2 samudra tadi, maka angin ini membawa uap air dari laut tadi. Sehingga kandungan udara yang dibawa angin tadi menjadi tinggi. Nah, uap air yang dibawa oleh angin tadi ketika lewat ke Indonesia dijatuhkan dalam bentuk hujan. Dengan adanya pergerakan angin ini menjadikan Indonesia mengalami musim penghujan, ya. Nah, sebaliknya kalau angin muson timur
Angin muson timur ini sebaliknya, Nak. Kalau tadi dia dari arah Asia, kalau angin muson timur dari mana? Dari Australia menuju Asia, melewati Indonesia. Jadi kebalikannya, kalau tadi dari Asia ke Australia, sekarang dia berbalik arah, ya. Berbalik arah dari Australia menuju Asia. Nah, angin ini melewati laut yang sempit. Laut yang sempit di mana? Di antara Australia dengan Indonesia. Ini Australia, ini Indonesia. Ini lautnya sempit, ya. Dan kemudian angin ini juga dia melewati gurun yang ada di Australia. Sehingga uap air yang dibawa angin ini sedikit. Nah, karena uap air yang dibawa angin ini sedikit, maka ketika melewati Indonesia dia bersifat kering, ya. Dan hujan yang diturunkan pun sedikit, sehingga Indonesia mengalami musim apa? Musim kemarau, ya. Oke. Inilah penjelasan dari Ibu, ya. Ada 3 materi kita hari ini, letak astronomis, letak geografis, dan angin muson atau angin musim. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Ibu buka sesi tanya jawab. Oke, siapa yang mau menanya? Silakan angkat tangan. Silakan Hani. Coba. Oke, silakan. Dampak dari letak geografis Indonesia, salah satunya Indonesia memiliki posisi strategis. Apa maksudnya? Oke, ya bagus pertanyaannya Hani. Hani tadi menanyakan apa sih maksud Indonesia ini memiliki letak yang strategis. Maksudnya adalah Indonesia berada di tengah-tengah antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga mudah dikunjungi atau mudah dijangkau oleh siapa? Oleh negara-negara lain, ya. Dan karena kita ini juga terletak di posisi jalur pelayaran dunia. Itulah yang dikatakan Indonesia memiliki letak strategis. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi? Zahra, silakan. Mau bertanya, Bu, apakah terdapat hubungan antara letak geografis dengan kekayaan alam Indonesia? Oke, pertanyaan Zahra, apakah terdapat hubungan antara letak geografis dengan kekayaan alam Indonesia? Jelas ada, ya. Karena balik lagi letak geografis tadi adalah letak kita berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi, kita terletak di tengah-tengah, ya. Maka ini mengakibatkan kekayaan alam Indonesia tinggi. Apa contohnya? Contohnya Indonesia karena negaranya subur, ya, wilayahnya subur, maka berbagai jenis tanaman ini bisa tumbuh dan hewan-hewan ini bisa beradaptasi atau hidup di wilayah Indonesia. Dan Indonesia juga memiliki kekayaan tambang yang tinggi, ya. Oke, kita buka satu lagi, ya. Satu lagi penanya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Silakan Dela. Saya ingin bertanya, Bu, apa keuntungan Indonesia memiliki iklim tropis? Oke, terima kasih Dela. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa sih keuntungan Indonesia memiliki iklim tropis? Iklim tropis mengakibatkan Indonesia memiliki penyinaran matahari sepanjang tahun. Ya, jadi lamanya waktu siang dan malam itu hampir sama. Nah, karena kita ini mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, maka kita bisa apa? Bisa bercocok tanam, ya, bisa mendapatkan wilayah yang subur dan bisa memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk pertanyaan. Selanjutnya kita akan
mengerjakan LKPD. Nah, yang mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini namanya lembar kerja peserta didik ya. Sebelum kamu mengerjakan, Ibu kasih petunjuk dulu bagaimana cara mengerjakannya. Jadi ini adalah judulnya ya. Di sini ada tabel untuk tabel identitas. Silakan kamu isi kelompok berapa, nama anggotanya siapa. Ya, setelah diisi, silakan kamu buka halaman kedua. Oke ya. Halaman kedua. Ini ada petunjuknya ya. Petunjuk apa yang akan kamu lakukan berdasarkan LKPD ini. Silakan kamu amati gambarnya dan setelah itu ada pertanyaan atau soal. Ya, di sini masing-masing LKPD dia memiliki 2 pertanyaan. Nah, silakan kamu diskusikan dengan teman-teman kelompok. Setelah selesai, nanti kamu isikan jawabannya di kolom yang sudah tersedia. Jelas? Jelas ya. Oke, kalau nanti seandainya ada kesulitan, silakan bertanya. Kelompok 1? Ini. Kelompok 4. Ini kelompok 2. Oke, silakan ini kelompok 3. Ibu kasih waktu 10 menit ya, silakan kamu diskusikan. Nanti Ibu pilih secara acak, yang sudah siap silahkan presentasikan ke depan. Dan kelompok lain yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Oke, silakan dikerjakan ya. Tulislah jawabannya di dalam kolom yang sudah disediakan. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya. Oke, silakan hasil diskusinya dituliskan di lembar yang sudah disediakan, di kolom yang sudah disediakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Jadi waktunya cukup lama ya. Ada pertanyaan? Kelompok 4? Sudah cukup jelas? Silakan dituliskan ya. Nanti pada saat diskusi, pada saat presentasi, kelompok lain akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya ya. Oke, silakan dikerjakan.
ditulis di kolom jawaban. Kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada? Oke, silakan ditulis ya hasil diskusinya di kolom jawaban. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, nanti Ibu panggil secara acak masing-masing kelompok. Jika ada kesulitan, jangan takut bertanya ya, silakan ditanyakan. Silakan didiskusikan juga dengan anggota kelompoknya ya, siapa yang akan bertanya, siapa yang akan menjawab, siapa yang akan presentasikan. Jadi masing-masing kelompok ini mendapatkan perannya masing-masing ya. Oke, masih ada waktu 6 menit lagi. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada, cukup jelas.
Silakan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada LKPD ya. Cermati soalnya, gambar yang telah disediakan, dan tulis di kolom yang sudah disediakan. Silakan dibagi tugasnya ya, siapa yang akan membacakan presentasi, sekaligus siapa yang akan menjawab pertanyaan. Nanti kita maju ke depan. Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, Ibu panggil secara acak ya. Kelompok yang akan mempresentasikan di depan kelas, Ibu minta kelompok 4 silakan maju ke depan. Ya. Silakan maju ke depan. Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan asal kelompok. Mungkin bisa bergeser sedikit ke sini, ya, biar tidak terkena itu layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ihsan Iqbal, ketua kelompok 4. Di samping saya ada Rona, Tiara, Hani, dan Rina. Baiklah, presentasi kami akan dibacakan oleh Rina Awalia. Soal yang pertama, jelaskan dampak positif musim penghujan bagi masyarakat. Dampak positifnya, 1. Sumber air tawar. Hujan mengisi kembali sumber air alami seperti sungai, danau, dan waduk yang krusial untuk air minum, irigasi pertanian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang kedua, pertumbuhan tanaman. Air hujan yang cukup memungkinkan tanaman tumbuh subur, meningkatkan hasil pertanian, dan menjaga kelangsungan hidup berbagai jenis vegetasi. Yang ketiga, pembersihan polusi udara. Air hujan dapat membersihkan polusi udara seperti debu, asap, dan gas buah kendaraan, sehingga kualitas udara menjadi lebih baik dan menyegarkan. Soal yang kedua, apa dampak negatif musim penghujan bagi masyarakat? Dampak negatifnya, curah hujan yang tinggi dan berkelanjutan dapat menyebabkan banjir yang merendam permukiman dan infrastruktur, serta tanah longsor di wilayah perbukitan dan pegunungan yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Selain itu, genangan air dan kelembapan tinggi pada musim hujan menjadi tempat ideal bagi faktor penyakit seperti nyamuk untuk berkembang biak, sehingga meningkatkan resiko penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Selain itu, penyakit lain yang rentan terjadi adalah influenza, diare, dan infeksi kulit, serta jamur karena kelembapan tinggi. Baiklah, pada kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan yang akan bertanya. Oke, silakan Riko.
Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Bukan tanpa mesin kemudahan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial. Oke, silakan kelompok 4 ya, mendiskusikan pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Musim hujan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk-produk tertentu seperti payung, jas hujan, dan makanan hangat yang berdampak pada faktor ekonomi. Apakah sudah jelas kelompok 1? Sudah jelas? Oke. Selanjutnya, yang mau bertanya. Oke, silakan Rizky. Bukan dampak musim penghujan terhadap pertanian dan ekonomi penduduk. Baiklah, kami akan mencoba menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 1. Hujan yang berlebihan dapat menyebabkan genangan air yang merusak tanaman pertanian dan mempengaruhi aktivitas tanaman. Berpotensi merugikan petani. Selain itu, bagi nelayan, musim hujan dapat mengganggu aktivitas laut karena cuaca yang kurang bersahabat dan risiko keselamatan. Oke, kelompok 1 sudah jelas? Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas silakan ditutup kelompok 4. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Luar biasa ya, pemaparannya sangat jelas sekali. Hasil diskusinya sangat jelas. Silakan untuk selanjutnya Ibu panggilkan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, kelompok 2 silakan berbaris yang rapi, kemudian perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-temannya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Silakan. Ada kesulitan? Oke, silakan. Soal. Sebutkan musim yang ada di Indonesia. Musim penghujan dan kemarau. Oke, selanjutnya. Jelaskan bagaimana angin muson timur menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia ke arah benua Asia, melewati Indonesia pada periode April hingga Oktober. Angin ini bersifat kering dan menyebabkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Kehadiran angin muson timur menyebabkan terjadinya musim kemarau di wilayah Indonesia. Hal ini juga berdampak positif pada beberapa sektor seperti pariwisata pantai yang meningkat karena cuaca cerah dan kegiatan nelayan yang lebih produktif. Namun dampak negatifnya bisa berupa kekeringan dan kesulitan air bersih di beberapa daerah. Oke, selesai presentasinya. Silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Dipersilakan. Oke, dari kelompok 3, Yuda, silakan Yuda. Oke, silakan. Nah, lanjut. Daerah apa saja yang dilewati oleh angin muson timur?
Oke, silakan kelompok Akan menjawab 2. pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Angin muson timur bergerak dari benua Australia ke benua Asia, khususnya melalui gurun pasir di Bagian utara. Australia yang kering dan melewati laut sempit di antara kedua benua. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan yang lain. Oke, silakan Yansa. Bertanya. Kenapa angin muson timur bersifat kering? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Angin muson timur bersifat kering karena adanya melewati sedikit wilayah perairan dan banyak melewati gurun, sehingga uap air yang dibawanya sangat sedikit. Apakah sudah jelas? Jelas. Kelompok lain sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan kelompok 2 diskusinya ditutup, presentasinya ditutup. Selesai? Baik. Baiklah, ini Sekian Baiklah, presentasi. Sekian dari presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya Ibu minta kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 3. Oke, silakan berbaris ke depan. Perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Sebutkan letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, lanjut. Jelaskan hubungan Tidak perlu ditertawakan. terhadap tingginya curah hujan di Indonesia. Dampak dari letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra menyebabkan Indonesia mendapatkan banyaknya penguapan air laut. Hal ini menjadikan udara di Indonesia menjadi lembab dan curah hujan tinggi. Baik Pak, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Kelompok 1, kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4. Apakah terdapat pengaruh letak geografis terhadap mata pencaharian penduduk Indonesia? Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu untuk mencari jawaban dari kelompok 4 ya. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan. Ya, letak geografis memiliki pengaruh signifikan terhadap mata pencaharian penduduk Indonesia. Masyarakat di dataran rendah umumnya berprofesi sebagai petani karena ketersediaan lahan subur dan air yang cukup untuk pertanian padi dan tanaman lainnya. Serta di perkotaan dapat berkembang menjadi sektor jasa, transportasi, dan komunikasi. Penduduk di wilayah dataran tinggi umumnya bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan kopi, teh, cukai, tembakau, pedagang, dan peternak. Karena kondisi tanah dan iklim yang mendukung tanaman tertentu. Sudah jelas kelompok 4? Jelas. Oke, silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, silakan Hani. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap pembagian waktu di Indonesia? Oke, silakan dijawab kelompok 3. Baiklah, saya akan mencoba menjawab kelompok 4. Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yakni waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIB. Oke, sudah jelas kelompok 4? Jelas. Oke, kalau sudah jelas silakan ditutup
tutup diskusinya, presentasinya. Ini hasil diskusi kelompok kami. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya. Kelompok lain silakan mengamati. Kalau ada kesalahan kita pelajari bersama-sama ya. Minta tolong jangan ditertawakan jika teman-teman presentasi ada yang salah dalam penyampaian atau kekeliruan dalam hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Sebutkan musim yang ada di Indonesia. Terdapat 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jelaskan bagaimana angin musim barat menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Penyebab terjadinya musim penghujan yaitu adanya angin musim barat bertiup dari Asia menuju Australia melewati Indonesia dan membawa banyak uap air yang kemudian menjadi hujan. Angin ini terjadi karena perbedaan tekanan udara antara benua Asia dan Australia, terutama saat matahari berada di belahan bumi selatan. Saat matahari berada di belahan bumi selatan, sekitar Oktober hingga April, benua Australia mengalami musim panas dengan tekanan udara rendah. Sementara benua Asia mengalami musim hujan dengan tekanan udara tinggi. Perbedaan tekanan ini menyebabkan angin bertiup dari Asia menuju Australia melewati Indonesia. Dan presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan. Oke, silakan Silpa. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan angin muson? Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Yang lain silakan perhatikan teman yang sedang berpresentasi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Angin muson atau angin musim adalah angin yang bersifat periodik dan mengalami perubahan arah secara teratur setiap setengah tahun, serta membawa pengaruh besar pada pola cuaca, khususnya musim hujan dan kemarau. Di wilayah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Angin ini terjadi karena perbedaan tekanan udara dan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pemanasan tidak merata dan perbedaan suhu udara antara belahan bumi utara dan selatan Indonesia. Baiklah, untuk kelompok 2 apakah sudah jelas? Jelas. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Isni. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Oke, silakan. Dari mana asal pergerakan angin muson barat? Silakan didiskusikan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Siapa? Silakan Rianti. Oke, silakan. Tidak apa-apa ya. Tidak perlu ditertawakan temannya. Sudah jelas, angin muson barat berasal dari Asia. Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya. Oke, sudah selesai semua yang presentasi? Selesai ya, semua kelompok sudah maju? Sudah ya. Nah sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas mandiri. Jadi Ibu akan membagikan soal untuk anak-anak, ya silakan kamu kerjakan secara mandiri. Kalau tadi secara berkelompok, yang ini masing-masing ya. Tidak ada lagi diskusi, silakan kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Silakan ditulis jawabannya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk menjawab. Sudah cukup? Cukup, ini kelompok 1. Oke, silakan ditulis jawabannya ya. Setelah itu nanti dikumpul dan kita akan mengoreksi secara bersama-sama. Yang sudah dapat silakan dikerjakan. Kenapa, Tiara? Soal kurang. Oke. Kelompok berapa yang belum dapat? Kelompok 3 belum? Oke, silakan kerjakan sesuai kemampuan ya. Tidak perlu diskusi karena ini aktivitas mandiri. Sudah cukup? Cukup ya? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ke depan. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab. Oke, silakan dikerjakan ya. Untuk jawaban, silakan bisa dilihat di LKPD ya, materinya.
Kalau sudah selesai, nanti kita koreksi secara bersama-sama. Silakan kerjakan dengan benar, nanti Ibu tunjuk secara acak untuk yang akan menjawabnya ya. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Yang ada kesulitan, silakan ditanyakan ya. Masih ada waktu 5 menit lagi untuk mengerjakan.
Tidak perlu terburu-buru, silakan kerjakan dengan hati-hati ya. Silakan dicek ulang kembali jawabannya. Pak izin, ada yang tanyakan? Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita koreksi secara bersama-sama ya. Jawabannya. Untuk soal pertama, silakan Rina bacakan soal pertama. Bagaimanakah posisi wilayah Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur? Oke. Nah ya, untuk nomor 1, silakan dicek jawabannya. Ini jawabannya berdasarkan garis lintang dan bujur, Indonesia terletak di mana garis lintangnya? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke ya, untuk garis bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke ya, itu untuk jawaban nomor 1. Silakan dicek kembali jawabannya. Kemudian untuk soal nomor 2, Ibu minta Dela, silakan bacakan. Dampak letak astronomis menyebabkan perbedaan waktu. Sebutkan 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Ya, untuk nomor 2, soal nomor 2 ya. 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu apa saja? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ya, itulah pembagian waktu di Indonesia. Nah, silakan lembar aktivitas mandirinya dikumpulkan. Ya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Selesai dikumpulkan? Ada yang belum selesai? Tidak ada? Sudah selesai semua? Oke ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa materi kita tadi? Letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia terdiri dari berapa letak? Ada letak astronomis dan geografis. Kalau letak astronomis berarti letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya. Berapa letak astronomis Indonesia? 6 dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa dampak letak astronomis? Salah satunya kita memiliki iklim tropis. Kalau letak geografis Indonesia, kita berada di mana? Di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Oke, samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, untuk musim di Indonesia ada berapa musim? 2. Musim apa saja? Musim penghujan dan musim kemarau. Oke, ya, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang sebelum menutup pembelajaran, silakan anak-anak melakukan refleksi, ya, refleksi diri.
apa yang sudah dipelajari, apa yang belum dipahami, dan apa sih manfaat yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini. Ini Ibu bagikan lembarnya ya, nanti siapa yang mau membacakan hasil refleksinya silakan angkat tangan ya, biar kita sama-sama bisa mengevaluasi sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Oke, silakan jawablah dengan jujur ya. Tidak perlu saling bertanya, sesuaikan dengan apa yang sudah anak-anak dapatkan pada pembelajaran kali ini. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan hasil refleksinya. Silakan. Silakan jawablah dengan jujur ya. Riko ada kesulitan? Ya, jawablah sesuai dengan perintah yang sudah diberikan di lembar refleksi tersebut. Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, coba di sini siapa yang berani untuk menyampaikan hasil refleksinya? Silakan angkat tangan. Coba Lupita. Silakan Lupita. Saya merasa sangat tertarik dan semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini saya mempelajari mengenai dampak letak astronomis dan geografis terhadap proses geografis di Indonesia. Salah satu dampak letak geografis Indonesia adalah Indonesia memiliki iklim tropis dan terdapat 3 daerah waktu. Saya belum memahami sepenuhnya mengenai dampak letak astronomis terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Manfaat yang saya dapatkan dari pelajari materi ini adalah bahwa perubahan musim di Indonesia mempengaruhi oleh perubahan arah angin, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Oke, bagus sekali ya, beri tepuk tangan untuk Lupita sudah menyampaikan hasil refleksinya mengenai apa yang didapatkan pada hari ini. Selanjutnya, siapa lagi yang berani menyampaikan? Siapa? Isni, silakan. Saya merasa antusias dan sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini saya mempelajari materi tentang letak dan luas Indonesia, meliputi letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Saya belum memahami materi mengenai penyebab perbedaan waktu di Indonesia. Manfaat yang saya dapatkan dari mempelajari materi ini adalah saya memahami hubungan perubahan musim yang ada di Indonesia dengan letak dan luas Indonesia.
Oke ya, beri tepuk tangan untuk Ismi sudah menyampaikan hasil refleksinya pada hari ini. Ya, nah oke, itulah yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita tetap akan mempelajari letak dan luas Indonesia, tetapi tentang letak geologis Indonesia. Oke, silakan persiapkan diri ya. Di rumah silakan dipelajari lagi dan dibaca terlebih dahulu mengenai materi letak geologis Indonesia. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak dalam mengetahui manfaat, letak, dan luas wilayah Indonesia beserta hubungannya dengan keadaan alam sekitar kita. Ya, oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, silakan anak-anak rapikan terlebih dahulu alat tulisnya, silakan dimasukkan ke dalam tas. Ya, silakan persiapkan diri. Oke, sudah selesai. Silakan ketua kelas pimpin doa pulang. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, ada kita banyak dong. Berjalan, pulang. Salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Oke, silakan dari sini ya. Silakan pulang. Bersalaman terlebih dahulu. Selanjutnya,